adalah dengan memperkecil volume untuk barang-barang yang dianggap berbahaya, dan ketika kejadian darurat kita kayaknya nggak bakalan ketangani, makanya volumenya dibatasi. Itu ada makanya beberapa barang yang tidak diizinkan menggunakan IBC maupun tangki, karena ini resikonya bahaya nih gitu. Kalau sampai terjadi seperti itu kita nggak bisa. Jadi ya udah kita kecilin aja volumenya supaya evakuasinya jadi lebih kecil gitu. Jadi yang kejadian di Bhopal India kan gitu juga tuh, satu kampung mati. Kebakaran pabrik satu kampung mati. Karena begitu kebakaran ada rilis gas beracun gitu. Jangan salah itu, setiap pengeboran minyak bumi kan pasti ada ada tempat ngelariin gas. Kalau ada rilis gas yang lepas, H2S yang lepas, pasti di blower diarahkan ke satu titik, udah disiapin pitnya, dibakar belum gitu. Tapi udah didesain apinya jadi ke atas gitu ya, memang udah ada desainnya begitu, karena memang harus dibakar, kalau enggak mati satu kampung. Pernah yang lihat di refinery itu di Cilacap, di mana, di Cepu, ada apinya kan itu ya? Apa sih namanya itu? Flare. Nah, itu lagi nggak bisa kalau itu. Ini kan api. Nah, itu. Nah, itu kalau mati Pak, selesai Pak. Karena itu yang dia bakar itu udah racun. Supaya nggak beracun dia bakar. Nah itu. Jadi salah satu kenapa tangki punya spek yang berbeda, ada yang boleh, ada yang enggak, itu alasannya di situ. Nah, ini ada yang sedikit berbeda Pak. Yang kolom 9A ini cerita masalah ketentuan khusus. Tapi ketentuan khususnya bukan terkait barangnya ya. Ketentuan khusus terkait pengemasannya. Sebagai contoh misalkan kayak saya kalau kirim karbon, saya kalau kirim karbon itu kemasannya kalau menurut P002 itu harus pakai 5H3. 5H3 ini mahal Pak, soalnya 2 lapis. Tapi ada SP-nya, ada special provision kemasannya. Kalau kamu pakai kontainer, pakai 5H1 cukup. Jadi 5H1 itu yang cuma 1 layer. Itu kan secara biaya signifikan tuh Pak, antara 18.000 sama 8.000 per bag, kan lumayan ya. Jadi SP-nya juga harus dilihat karena bisa jadi ada celah-celah tertentu. Kalau 9B ini MP ini mix packing. Mix packing itu kondisi seperti ini. Ada beberapa barang berbahaya yang berbeda. Udah saya kemas pakai inner packaging. Misalnya ini isinya asetal, saya masukin. Ini isinya kloroform, saya masukin. Ini namanya mix packing. Jadi barang berbahayanya ditaruh di inner yang berbeda, tapi dijadikan satu outer packaging yang sama. Kontainer. MP-nya dilihat. Misalnya nih, cek aja asetal. Asetal itu UN 1088 sama solar UN 1 jangan yang sama aja deh. Sama bensin, petrol UN 1203. Lihat MP-nya MP berapa? Kebetulan sama itu MP-nya, MP 19. Ya. MP 19 itu artinya apa? Lihat di 4110.
MP19 ya Pak? Nah, MP19 artinya apa? Sama-sama MP19 kan? Ya, in quantities not exceeding. Oh, artinya MP19 Mei, ya katakan aja nih Mei. Mungkin boleh, artinya gitu kan, tapi nggak wajib gitu. Sunnah. May in quantities not exceed 5 liter per inner packaging. Jadi boleh asal per inner tidak lebih dari 5 liter. Terus apa lagi? Be packaged together in a combination packaging conforming to 614 to 21. Pakai UN packaging dan lain sebagainya. Dan kita harus lihat ininya Pak. Per innernya kan 5 liter. Satu outernya berapa? Satu outernya berapa? Kita balik lagi ke packing instruction Pak. Kalau combination packaging P001 untuk packing group 2 maksimum 400 kilo outernya. Boleh. Tapi ada barang yang memang nggak boleh digabung seperti itu. Mix packing provision. Jadi mix packing itu bukan nyampur pengemasan dalam satu truk ya, tapi dalam satu outer. Kalau dijadiin satu palet itu bukan mix packing, itu namanya overpack. Jadi beda kondisi. Mix packing itu inner digabungkan dalam satu outer yang sama. Itu mix packing baru istilah ya. Ini istilah. Kalau udah package, kalau ini kan inner, ini outer. Setelah gini namanya package. Kalau menggabungkan beberapa package itu namanya overpack. Makanya saya bilang kalau ini drum ini udah bisa dibilang package karena bukan inner kan. Ini udah bisa langsung kirim. Kemasan yang sudah siap kirim itu namanya package. Kalau package digabung package itu namanya overpack, bukan mix packing. Jadi itu kondisi yang berbeda. Nanti kita pelajari karena gini Pak, istilah ini bukan sekedar istilah, karena nanti pengaruh ke cara penulisan dokumen. Cara nulis overpack, cara nulis mix packing, sama cara nulis package itu beda. Gitu. Itu yang kita praktekkan nanti siang setelah sholat Jumat. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan Pak? Saya nggak jelasin kok 18 jatahnya instruktur lain Pak. Kalau 18 loading package ini terkait masalah pengangkutan, saya nggak akan jelasin, ini jatahnya bongkar muat ini. Pak Osman tanggap darurat malah beda lagi. Ini yang besok ngajar, ini insya Allah nyambung lah. Nah, yang kolom 15 ini nggak berlaku di Indonesia Pak. Transport tunnel restrictionnya yang nggak berlaku di Indonesia. Indonesia belum ada Pak terowongan kelas A, B, C, nggak ada. Rute ada ya? Belum ada aturannya kan Pak? Belum ada rambunya juga. Ini terowongan kelas berapa gitu? Belum. Dan khawatir saya kalaupun ada, sesuai nggak sama yang ABC di sini? Nah itu yang saya khawatirkan Pak. Terowongan Casablanca-nya gambarnya tentang orang. Nah itu. Jadi tunnel restriction ini Intermezzo. tunnel restriction ini kaitannya sama tadi. Kalau ada tunnel A gitu ya, berarti kendaraan ini boleh nggak? Kalau bawa barang ini boleh lewat sini apa enggak? Karena memang sebenarnya kayak di Eropa. Nah ini Pak, ini baru nggak nyambung nih. Ini nggak bisa kita pakai. Bukan yang nggak bagus ya. Harusnya kita pakai karena di kita mungkin belum kepikiran kali Pak. Bencana alam gara-gara manusia. Bencana gara-gara manusia itu belum. Sampai sekarang BNPB aja belum mikirin bencana manusia, baru bencana alam aja.
Kalau kayak Beirut kejadian kita nggak siap, Pak. Enggak kayak tadi yang dibilang kalau Tumpah tadi harus setengah Jakarta kosong, itu kita belum siap. Itu kan bencana, Pak. Setengah Jakarta kosong, lumayan nih ngurangi penduduk. Kakak nggak di utara kan, Pak? Bapak nggak di utara kan? Kalau di selatan aman, Pak. Pokoknya batasnya Monas aja. Monas ke bawah tuh aman. enggak, sekarang kan itu di Madiun. Oh iya, aman ya, Pak. Pokoknya Monas ke bawah aman. Jadi kalau cari rumah pelabuhan, ingat Pak radiusnya. Cari yang 2-3 kilo dari tempat-tempat kargo itu udah. Apalagi yang punya rumah di Cilegon, wah kalau tsunami di sana seru Pak. Barang bahaya apa yang nggak ada di sana? Ada semua. Ya, pabrik kimia ada. Kimia semua di situ ada semua. Seru itu. Nama daerahnya apa? Pokoknya cocok tinggal di bawah. Apa namanya? Ya, Cilegon ya, Pendawa, atas Cilegon. Pendawa. Ada iya. Bojonegoro. Bojonegoro. Pelabuhan. Tuh hati-hati tuh, dekat-dekat pelabuhan, terminal peti kemas, stasiun barang gitu. Di Stasiun Madiun. Berarti kan Madiun nggak kritikal. Yang kritikal tuh barang tuh Semarang, Pak. Semarang, Surabaya sama Kampung Bandar. Jogja dikit lah. satu lagi Tapi saya agak bahaya juga karena sampai ke jantung. enggak. Di jantungnya. Bukan. Pelabuhan Kijing itu loh. Cincin. Itu kan langsung ekspor. Ya. Oh berarti harus Boleh. pindah ke Buraya. Pindah. Harus pindah ke Buraya. Boleh juga. Aman Pak, kalau bahan peledak justru aman Pak, karena biasanya temboknya udah fireproof wall. Oh. Jadi kalaupun misalnya kebakar, apinya ke atas, nggak bakalan ke samping. Kalau standarnya bener ya Pak, maksudnya bikin temboknya beneran gitu. Wah di jantung dekat Obas. Pelabuhan Tegal bahaya kan pelabuhan Tegal. Nah, ada ini Pak, kalau di luar tuh sampai penentuan rute. Jadi barang yang punya ada namanya dangerous good, high consequences dangerous good. Jadi barang berbahaya yang punya konsekuensi tinggi itu dilarang masuk kota. Yang kedua dilarang harus ada SOP keamanan, bukan hanya masalah keselamatan SOP-nya, tapi SOP keamanan. Itu sempat dibahas di bab awal Pak, di bab 1. Di bab 1 ada tuh. Oh ini volumenya 1 ya. Satu titik 6 ya. Dangerous good apa high consequences dangerous good apa di satu-satu ADR ini ada bicara itu nggak sih Pak? Apa kawasan tertentu? enggak, kalau kawasan dia lebih ke barangnya. Aneh, kok hilang? High consequences good ada? High consequences dangerous good. Harusnya adanya di bab 1 sih. Oh ini dia nih. 110. 1.10 110 110.3. 110.3. Nah kalau 100 itu yang dangerous high consequences DG itu, dia itu barang berbahaya yang masalahnya juga bukan cuma keselamatan tapi juga masalah keamanan. Nah daftar barang yang dianggap barang itu ada tabelnya itu Pak. High consequences dangerous good. Nah halaman 90. Jadi barang-barang itu yang dianggap sebagai barang yang
punya konsekuensi tinggi. Bensin kena loh Pak. Satu kelas 3, ini kelas 3 kan ya, kelas 3 packing group 2, 1 atau 2 pakai tangki, volumenya lebih dari 3.000, minimal 3.000, itu udah dianggap high consequences good. Lah kita lewat Istana Negara aja tangki bensin 26.000 liter masuk Merdeka Barat, Merdeka Timur, ya kan Pak? Ya, begitu. Itu 800 meter Pak radiusnya kalau sampai terbakar. 800 meter satu tangki itu. Jadi harus dikosongin sampai 800 meter. Kejadiannya di misalkan depan perhubungan itu gedungnya kebakar. Kebetulan hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu. Jadi sebenarnya ini lebih lucu daripada bom panci Pak. Tangki belum aja ada ya, truk Pertamina dibajak, terus yang ngebajak bawa petasan cukup. Gak usah petasan, dia bawa petasan, bawanya tapi bajaknya bensin yang 23.000 liter gitu. Abrikin ke istana, lempar petasannya, selesai. Itu berarti ini Pak pas pampres Pak itu. Iya. Turun tangan, bukan perhubungan. Enggak dong, karena ini kan high consequences gue. Yang menentukan rute barang berbahaya kan perhubungannya. Rutenya maksudnya. Rute, kita yang melarang sebenarnya harusnya barang ini ya kalaupun mau dibawa volumenya harus dikecilin. Artinya di bawah 3.000 liter itu nggak apa-apa. Kalau solar 24.000 liter nggak masalah, karena dia packing group 3. Nah, cuman yang sekarang ada tuh Pak di angkutan barang itu untuk kartu pengawasan barang berbahaya, rute itu hanya menyebutkan nama kota Pak, bukan nama jalan. Nah itu jadi kesulitan juga tuh. Berarti belum punya ini Pak, belum punya Ada. Jaringan trayek. desainnya. Iya. Harusnya ini Pak. Enggak, kalau sekarang di angkutan jalan, direktorat itu kan udah nentuin rutenya kan Pak untuk barang berbahaya, tapi baru nyebutin nama kota Pak. Berarti identifikasi Belum ruas detail jalannya. maksudnya kayak ini. Bahkan dulu zaman dulu belum banyak orang konser izin saya itu seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Izinnya gitu. Tapi Karena maksudnya pengalaman ada rute-rute tertentu memang nggak boleh dilewatin sama barang berbahaya. Tapi pengalaman Pak ngurus izin misalkan ke Sidoarjo, di Sidoarjo lintas gitu di disubnya udah ngeluarin. Enggak, saya nggak nomor ngurus rute. izin ke di Dishub, langsung ke Ke kementerian rektor, Pak. oh, kementerian. Nggak pernah mau saya gitu. Tapi kan lewat. Kalau gitu Pak, repot Pak, nanti ngurus izin nih Sidoarjo, berarti saya rute misalkan Jakarta Surabaya aja ya. Berarti ngurus izinnya mau dari mulai Bogor, Bekasi, Jakarta, Kerawang, Cikampek, Kerawang, Subang, berarti ya. Nanti Pak yang ada ini izin keluar nih Jakarta nih sekarang, saat begitu sampai Surabaya izinnya Kerawang udah mati Pak. Jadi mobilnya kan nggak jalan-jalan, repot Pak. Dulu izin per 6 bulan, sekarang kan udah dipermudah sama Kemenhub kan 1 tahun sekali perpanjangannya, izinnya 5 tahun sekali, kartu pengawasannya setahun sekali. Zaman dulu Pak per 6 bulan Pak, udah gitu keluarnya 3 bulan lagi. Keluarnya 3 bulan, ngurusnya buat 6 bulan Pak. Jadi 3 bulan sebelum mati saya udah ngurus tuh. Kalau enggak repot operasi. Itu untuk ini ya. Nah, cuman kalau transport kategori ini kita bisa pakai Pak. Transport kategori itu yang ada hurufnya, yang ada angkanya 2, 3, 3. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membebaskan Pak. Jadi kita bisa misalkan bawa solar dan itu nggak dianggap sebagai barang berbahaya kalau jumlahnya tidak melebihi angka tersebut. Tapi bukan melebihi angka 3 ya Pak, bukan. Tapi jumlah yang tercantum di transport kategori 3. Ini volume 1. Nah ini Pak, izin Pak. Jadi di volume 1 itu ada di depan-depan, di exemption itu punya Bapak bagus ya catatannya. Nah ini Pak, ada halaman 10. 10
Solar itu kategorinya ini UN 1202 itu kategorinya 3. Berarti dia kalau cuma 1000 liter ada di satu transport unit itu bisa dibebaskan. Jadi dapat pembebasan lah, dianggap ya udahlah prosedurnya nggak usah diikutin, dibebaskan kalau jumlahnya tidak lebih dari 1000. Dari mana taunya? Dari sini Pak, dari kategorinya. Tapi kalau misalnya bensin itu cuma angka 2. Angka 2 itu berarti berapa maksimumnya? 333 liter. Itu bebas. Kalau bawa solar sama bawa bensin dijumlahin Pak. Dijumlahin. Misalkan solarnya berapa? Saya bawa solarnya 500 liter. Bawa bensinnya berapa? Bawa bensinnya misalkan 100 liter. Maka perhitungannya gini Pak, perhitungannya. Ada tulisannya di belakang. Kalau misalkan kategori 3 itu sesuai sama jumlahnya. Berarti kalau solar tetap dianggapnya 500 liter. Tapi kalau kategori 2 harus dikali 3. Berarti 100 dikali 3 total 300 liter. 500 tambah 300 800. Nah kalau jumlahnya tidak lebih dari 1000 itu masih bisa dapat pembebasan. Tapi kalau misalnya jumlahnya lebih dari 1000 itu nggak boleh. Harus dikirim sesuai dengan peraturan tentang barang berbahaya. Ini kaitannya sama pembebasan. Itu boleh dipakai. Untuk kolom 12 dan 13 ini sama 14, ini kaitannya sama spek tangki dan kendaraan yang ngangkutnya. Beda ya Pak, tangki yang di packing instruction sama tangki yang ada di kolom 12 dan 13. Kalau kolom 12 dan 13 ini tangkinya permanen Pak. Jadi mobil tangki, truk tangki yang fix tank. Kalau yang di kolom sebelumnya itu yang portable tank, tangkinya bisa dipindah, kayak ISO tank gitu kan, bisa dipindah-pindah. Kalau yang mobil-mobil tangki Pertamina yang biasa kita lihat permanen kan? Nah itu lihatnya kita jangan lihat ke T, kode T, tapi yang kita lihat ini ADR tank code-nya berapa. Kalau solar berarti pakai spek tangkinya LGBV. Nah LGBV ini artinya ada di 4.3. Itu cuma menerjemahkan aja Pak. Nanti spek tangkinya bagaimana, harus bagaimana tangkinya, ininya, ketentuan-ketentuannya ada di sana. Terus kendaraan yang mengangkutnya, artinya kendaraan yang menarik tangki tersebut, itu speknya sesuai dengan yang di kolom ini 14 AT. Jadi ini udah bicara masalah kendaraannya. Jadi di barang berbahaya ADR sudah mengatur di bab 9 spek kendaraan Pak. Bukan hanya barang kemasan tapi sampai ke kendaraan, sampai ke equipment yang ada di dalam kendaraan tersebut. Salah satu contohnya misalkan kayak ada berapa sih APAR yang perlu? Itu udah diatur di ADR, ada di bab 8. Supirnya kompetensinya apa sih? Itu udah diatur di ADR, ada di bab 8. Kompetensi yang lain gimana sih? Pengawasnya, apanya, itu diatur di 1.3. Jadi udah cukup komprehensif deh, lengkap. Nanti setelah sholat Jumat kita praktek sekaligus saya menjelaskan masalah consignment prosedur pengiriman barang berbahaya. Jadi sekaligus aja, siang ketika ngantuk pasti. Jadi kita praktek sambil saya kasih materi, sambil praktek, sambil diskusi aja. Nggak ceramah seperti ini biar nggak ngantuk. Baik, ada pertanyaan sampai di situ tentang digilis? Oh iya, kolom nomor 20 ini yang di PM 60. PM 60 itu kan sudah ada ya Pak, ada namanya orange pad, red pad orange. Itu udah ada tuh, di PM 60 udah punya ketentuan. Di PM 60 udah nyebutin orange plate, kode-kodenya.
33 itu apa, 31 pernah baca Pak di PM60 ada masalah orange plate. Sekarang marking plakating untuk di truk itu selain dari plakat yang gambar-gambar barang berbahaya, itu kan harus pakai orange plate tuh. Kayak gimana? Jadi ada plat oranye itu di PM60. Jadi gambarnya seperti ini Pak. Nanti ada plat gini ya. Nah dibagi dua gitu. Yang di atasnya tuh kodenya, yang di bawah UN numbernya. Nah di PM60 itu udah ngejelasin 33 ini apa, ini tuh apa. Tapi yang bawahnya kan belum. Nah bawah ini sebenarnya UN number yang kita bisa lihat di Digilis. Terus kalau kita mau kirim solar, kode yang atasnya ini apa? Kan nggak ada di PM60. Kita bisa lihat di sini Pak, di Digilis tadi ada kolom yang hazard. Nah ini, jadi kalau kirim solar kodenya 30 ya. Jadi yang atasnya diganti 30, orange plate-nya yang tertulis di orange plate itu. Nanti kalau mau kirim solar berarti yang di orange plate itu atasnya 30, bawahnya 1202. Kalau mau kirim bensin berarti kodenya ini 3, ininya 1203. Dapatnya ada di sini. Jadi ini sekarang yang PM60 ini sebenarnya udah ada inline lah sama ADR. Dan buat petugas tanggap darurat Pak, ini penting. Nyawa mereka gara-gara angka ini. Buat petugas tanggap darurat ini penting. Nyawa mereka berdasarkan informasi ini. Jangan sampai kejadian. Saya pernah ke salah satu perusahaan pengangkut gas Pak, PT itulah pokoknya yang ngangkutin gas, Prancis. Di truknya itu dikasih tulisan atasnya oksigen, di bawahnya 2RE, bawahnya lagi UN sekian gitu. Setelah saya cek, itu oksigen, 2RE itu karbon dioksida, UN itu tuh untuk argon. Bayangin Pak, kalau kita jadi tim tanggap darurat, saya harus pakai alat yang mana nih? Ya kan? Karena ditulis permanen 3 barang yang berbeda dan secara karakteristik beda semua kan. Oksigen, oksidator, bahaya kalau kebakaran kan gitu ya. Terus kemudian karbon dioksida itu buat matiin api. Argon bahan bakar. Terus kalau ada kayak gitu kejadian, saya tinggal Pak, saya biarin aja. Ya udah biarin aja. Kan pernah jadi koordinator tanggap darurat untuk Indonesia Timur. Jadi ada beberapa kasus kalau misalnya saya lihat terlalu ekstrim, lebih baik kita nonton aja dulu. Misalnya nih, ada truk nih Pak, kebakar, harus disiram Pak, daftar tuh pasti nyiram kan. Itu yang disiram bukan truknya Pak, samping-sampingnya aja. Yang kita lakukan hanya mendinginkan aja sih. Kalau misalkan kita tembak apinya malah kemana-mana nanti. Udah gitu percuma. Kadang ada, saya sampaikan juga sama pengemudi-pengemudi, kalau truk kamu udah nyala semua,
kamu punya apar cuma 6 kilo, mending tinggal pergi aja. Iya, nonton aja dulu, ambil jarak aman, evakuasi, nonton. Karena kan kalau ada api sama nggak ada api beda nanti penanganannya. Nah, DJ expert penting loh Pak peranannya. Dengan memberikan informasi ini di kendaraan, ini Bapak bisa menyelamatkan para petugas. Tanggap darurat nih Pak. Ini salah, nggak akurat, udah selesai mereka. Tapi kalau sebenarnya kalau pengalaman Pak, saya pernah ikut pelatihan Perfecti kan sebenarnya apart juga ada 3 jenis ya Pak. Masing-masing karakter yang mau dipadamkan juga berbeda-beda. Tapi kalau dalam konteks skala kecil sebenarnya banyak pilihan. Tapi kalau dia konteksnya kendaraan biasanya kan itu hanya sebatas ada beberapa jenis apar saja, ada CO2, ada ini dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau konteksnya tadi besar, harusnya dinas pemadam kebakarannya bukan air saja Pak yang punya alatnya. Iya, maksudnya gini Pak, kadang-kadang kan supir-supir kita ini suka latah Pak ya. Iya. Ada api nih, yang kebakar 1 truk, bawa apar 6 kilo, ngapain? Sayang aparnya, udah diem aja, biarin aja nonton aja. Telepon kalau udah kayak gitu, telepon aja petugas pemadam kebakaran, udah nggak mungkin dia tanganin sendiri. Kan kalau di emergency response itu kita ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 kan Pak. Tanganin sendiri, tanganin satu perusahaan, ajakin perusahaan sebelah, sampai akhirnya dianggap sebuah bencana. Itu kita boleh kontak PNBP, PNBP. Saya PNBP dulu, sering bayar gitu soalnya. Itu SOP-nya. Barang berbahaya itu kan ada itunya PNBP. BNPB kita boleh kontak itu, dan memang dia aturannya itu harus ada drill bareng sama mereka itu 1 tahun 2 kali Pak. Kalau di KSOP ada Pak, rutin mereka, rutin drill untuk di kawasan Sama pelabuhan. BNPB. Mereka sendiri juga punya. Oh iya, maksudnya kita perusahaan Pak, misalnya dia tanganin yang ekstrim barang berbahaya, bahkan ini Pak sebenarnya yang jadi peluang selama ini kepikiran sama saya belum saya eksekusi karena terlalu besar ya, karena infrastruktur yang dibutuhkan terlalu besar gini Pak. Kalau pengangkut barang berbahaya dikasih izin dari Jakarta ke Surabaya dan kantornya di Jakarta, kalau terjadi sesuatu di Semarang atau di Surabaya gitu, atau di Kendal, yang mau respon siapa nih Pak? Yang melakukan tanggap daruratnya siapa? Mereka kan cuma ngandelin drivernya kan. Sedangkan kadang-kadang pengalaman saya Pak, bisa kejadian, pernah saya ada tumpahan di Semarang misalkan. Kantor kita yang ada cuma Semarang, di Surabaya sama di Jakarta. Maka begitu sampai di Semarang, barangnya udah habis Pak, udah tumpah semua. Kan butuh waktu cepat ya. Saya ngebayangin waktu itu menggandeng seluruh dinas perhubungan kabupaten kota untuk terlibat jadi tanggap daruratnya si perusahaan itu. Jadi ibaratnya kayak sekarang nih Pak, Bapak kalau dengar ada namanya OCT, Oil Spill Combat Team Indonesia itu. Jadi ada perusahaan, dia itu jual jasanya adalah tanggap darurat Pak. Jadi semua perusahaan minyak yang operasi misalkan di sini, dia harus punya tim tanggap darurat, dan untuk investasi tanggap darurat itu mahal. Maka si PT ini, dia perusahaan ini bikin satu perusahaan jasa tanggap darurat Pak, nongkrong dibayar. Tapi dia yang provide alat-alat untuk kedaruratan, dia provide. Nah ini lebih murah karena akhirnya beberapa perusahaan kontrak si PT ini, jadi alatnya cuma beli satu, ibaratnya jadi kayak patungan. Nah gimana dengan perusahaan angkutan barang berbahaya? Kan juga butuh ini Pak, tim tanggap darurat. Cuman kan harus tersebar nih di seluruh Indonesia kan. Nah, kalau misalnya dinas kabupaten kota bisa leading untuk ini dengan dibekali kompetensi yang cukup, kan bisa jadi apa ya? Tapi gimana caranya ya narik duitnya? Ya. Jadi kalau menurut saya sih SOP-nya apa yang dibangun. Jadi itunya. Jadi ketika terjadi case seperti itu, SOP udah ada Pak? Ya maksud kami ketika pengemudi terjadi di ruas jalan misalkan misalkan ruas jalan terjadi kebakaran kendaraan, apa yang harus dilakukan? Menghubungi tanggap darurat. Itu tahu Pak, mereka tahu. Itu udah ada. Itu tier 1 Pak. Oh.
Kalau kejadian tier 2, misalnya dia bawa 3, supir itu boleh dia handle tidak lebih dari 200 liter. Kalau yang tumpah 3.200 liter, siapa yang mau? Karena tier 2-nya itu dia kontak ke perusahaannya, di perusahaannya yang tanggung jawab. Kalau itu udah masuk sungai, masuk tier 3, dia boleh si perusahaan ini ngajakin perusahaan lain. Kalau udah tambah parah lagi, baru melibatkan pemerintah, karena udah jadi bencana gitu. Kalau enggak, sama kayak Lapindo lah. Lapindo sudah dianggap bencana, makanya pemerintahnya turun tangan. Itu kan udah tier 4, udah tier 5, udah bahaya lah. Oke, itu dulu. Makan siang sekarang. Nanti kita masuk lagi jam berapa Bapak? Izin 1.15 saja. Kemarin aja setengah 2. Nanti 1.15 bisa jadi 2,4 ya. Jam 1 aja. Jam 1 ya, siap. Siap. Berkata jam 1. Bisa ngomong kan.